yang menjadi acuan kita pada saat kita melakukan pencegahan pengendalian infeksi di kamar operasi. Pertama yaitu akreditasi rumah sakit pasti ya, meskipun kita tidak melakukan pelayanan atau yang lainnya, standar akreditasi ini selalu mengikuti semua gerak-gerik kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu Primbonya PPI, yaitu PMK nomor 27 tahun 2017. Bapak Ibu semua, teman-teman yang belum pernah download, belum pernah punya tentang ini Primbonya PPI. Silahkan download atau kamus besarnya. Info yang terbaru ini memang nanti kayaknya mau di update lagi, tapi sampai saat ini sampai tahun 2026 ini belum launching juga. Jadi kami masih menggunakan referensi yang tahun 2017. Lengkap sekali, kan paham bagaimana penerapan BPI. Kemudian referensi yang selanjutnya yaitu terkait dengan layanan teknik persyaratan ya dari gedung itu sendiri. Salah satunya yaitu di kamar operasi. Dan tidak kalah pentingnya, ini nanti juga berguna dalam kita bisa melihat bagaimana sih pasien, aman untuk petugas, dan semuanya. Bagaimanapun, petugas ini adalah aset ya. Kita tidak mau kan kerja cuma 10 tahun kemudian akhirnya sakit dan lain-lain kan tidak ada yang mau ya. Dan ada referensi internasional juga yaitu yang dipakai ada WHO dan CDC yang digunakan oleh PPI itu sendiri. Nanti bisa browsing ya. Kemudian di awal yaitu akan kami ceritakan terkait kamar bedah itu sendiri. Tidak, namanya juga kamar bedah. Jadi tempat untuk membuka semuanya, ya, dalam tanda petik melakukan tindakan yang tentu saja akan menjadi port di entry kuman. Kalau itu tidak dilakukan dengan benar, ya. Tapi kalau dilakukan dengan aman, kemudian dengan safety untuk pasien, meskipun membuka atau membelah atau dan lain-lain melakukan port di entry, tapi itu bisa safe untuk semuanya. Ditambah lagi ada prosedur pemasangan alat-alat yang lainnya, ya. Karena bagaimanapun masuk kamar operasi pasien pasti dibuat ada sedasi yang masuk, ya. Berarti ada ventilator yang terpasang. Belum lagi ada obat-obat yang lainnya. Seringpan pasti akan terpasang lebih dari satu juga. Belum tadi, jadi semua lubang dari pasien pasti tertanam, ya enggak? Ya, minimal itu infus dan saluran dari pernapasan minimal ya. Pasti ada lubang yang lainnya, DC pasti terpasang, belum lagi NGT untuk monitoring cairan dan lain-lain. Dan inilah yang menjadi peluang masuknya mikroorganisme yang ada di sekitar lingkungan, ya. Karena mikroorganisme ini konon itu datangnya dia tidak terbang dan lain-lain. Malah dia datangnya lewat perantara dari tangan-tangan petugas itu sendiri. Ya. Jadi jangan berbahagia menjadi petugas kesehatan manakala tidak bisa menerapkan dengan benar. Karena tangan-tangan dari Bapak, Ibu, teman-teman semua ini justru akan menjadi pisau bermata dua untuk pasien. Kelihatannya sih menolong, tidak taunya ternyata memasukkan mikroorganisme. Resikonya apa aja? Tadi sudah sekelas disampaikan ya. Dulu menyebutnya sebagai inos ya, tapi sampai sekarang nosokomial itu masih didengung-dengungkan. Padahal sekarang ini kita menyebutnya sebagai HAIS ya, Hospital Assessed HAIS ya, Assessed Hospital yang terdiri dari hidung, PAD, V, ISKA, dan VAP. Tapi semua bisa kita kendalikan manakala manajemen PPI itu diterapkan dengan benar. Ya, tujuan dari penerapan PPI dengan kamar bedah pertama yaitu menurunkan resiko transmisi patogen. Iya, tentu saja. Ya, karena ini yang paling atau paling besar menjadi penyebab masuknya mikroorganisme. Ya, bisa kita lihat di gambar ada insisi ya yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Lah, inilah yang menjadi risiko.
Apalagi kemudian HESKU-nya yang dipakai ke lingkungan yang lainnya. Ya, kemudian kan tidak kalah pentingnya dengan penataan PPI di kamar bedah itu bisa meningkatkan budaya safety. Ya, dengan budaya safety ini bisa melindungi pasien maupun petugas. Bagaimana kita bisa maksimal melindungi pasien? Kita bisa mengibaratkan andekan pasien itu saya. Nah, apakah Bapak Ibu mau diperlakukan tidak safety, tidak aman, tidak sesuai dengan penerapan WI? Pasti tidak akan mau. Kemudian untuk memastikan pasien menjalani prosedur dengan aman dan efektif. Aman saja tidak cukup, tapi harus dengan efektif sesuai dengan standar yang ada ya. Kemudian meminimalkan kontaminasi. Kontaminasi itu pasti selalu ada, tapi bisa kita tekan, kita minimalis karena kita membuka tadi yang sampaikan port di entry kuman, membuka NCC yang mana yang dibuka itu tidak hanya organ-organ yang sangat kecil, organ-organ yang sungguh luar biasa besarnya. Kemudian manajemen itu sendiri, itu kita bagi ada beberapa dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan. Ya, pembinaannya dilakukan untuk petugas. Ya, kita perencanaan terlebih dahulu. Ya, yang kita lakukan bagaimana risiko-risiko yang mungkin muncul. Yang risiko itu bisa muncul dari pasien, bisa muncul dari petugas. Lingkungan ini juga bisa menjadi risiko. Manakala lingkungan sekitarnya ini tidak dibersihkan menggunakan desinfektan, tidak menggunakan cairan yang tepat, ya, atau tidak dilakukan pembersihan pada saat pergantian antar pasien. Nah, itu sudah ditunggu, Bu, termasuk darurat emergensi. Jadi tidak dibersihkan secara maksimal sudah berganti pasien. Nah, ini juga tidak diperbolehkan sesuai standar PPI. Atau pembersihan peralatannya. Ya, dalam pembersihan peralatan kita mengenal alat ini dibagi menjadi tiga ya, yaitu menurut Spalding, Dr. Spalding itu membagi peralatan dari yang dipakai itu tiga, critical, non-critical, dan semi-critical. Lah, kita harus bisa membedakan mana yang harus dilakukan sterilisasi, mana yang cukup bisa dilakukan desinfektan tingkat tinggi. Karena sterilisasi tentu saja membutuhkan biaya yang tinggi. Kalau bisa cukup DTT, kita DTT. Atau bahkan bisa kita lakukan DTR, ya, kita bisa lakukan. Kita bahas pertama terkait persiapan pasien. Ya, pertama-tama apabila pasien itu akan dilakukan tindakan operasi, kita harus mengkaji dengan benar. Apakah pasien ini ada tanda-tanda infeksi? Makanya di awal pasti ada pengkajian riwayat pasien itu sendiri. Kalau ada riwayat terjadi infeksi, bila dimungkinkan kita tekan dulu infeksinya sebelum kita daftarkan sebagai operasi elektif. Tapi beda halnya kalau bagaimana Bu kalau terjadinya dadakan kayak pasien kecelakaan ya. Situ harus dilakukan operasi. Tetap kita maksimalkan. Berarti kita prioritaskan life pasien itu sendiri ya. Prioritaskan apakah itu memang termasuk kegawatan untuk pasien. Ya, tapi kita tidak boleh mengesampingkan terkait dengan tanda atau resiko-resiko infeksi. Tetap harus kita minimalkan. Meskipun pasien itu pasien infeksi. Ini persiapan yang terkait pasien juga yaitu tentang pencukuran. Pencukuran dilakukan bila diperlukan saja. Itu pun kalau memang areanya mengganggu area operasi. Misalkan kraniotomi, kan mau tidak mau harus dicukur. Ya enggak? Perlukah SC untuk pencukuran rambut? Nah, ya seringkali untuk request dari operator yang tidak mengganggu tindakan operasi ya. Nanti kita bisa minimalis. Kalau memang harus dicukur biar nggak ganggu pemandangan yang lain-lain, kita cukup melakukan pencukuran dengan digunting saja ya. Tidak perlu sampai dengan pengerokan dan lain-lain. Misalkan harus dikerok ya, misalkan karenotomi itu kita gunakan clipper ya. Clipper ini kayak
kerokan yang kerok jenggot itu loh ya. Ya, seperti itu. Tujuannya adalah meminimalis atau mengurangi resiko eh, perlukaan dari pasien. Ya, silakan pilih ada beberapa merek yang digunakan. Ya, jadi standarnya menggunakan clipper. Dan kemudian pencukuran dilakukan 1 jam sampai setengah jam di kamar operasi. Bukan dilakukan di rumah. Kita bahas lebih dalamnya karena ada beberapa rumah sakit itu lakukan pencukuran yaitu di kamar rawat inapnya. Nah, karena pencukuran pasti akan membuat perlukaan. Ini malah berisiko terjadi for the entry kuman itu sendiri. Ya, memang perlu ada duduk bareng, diskusi bareng. Biasanya IBS menolak biasanya IBS atau kamar operasi karena nanti akan menjadi beban mereka dan lain-lain. Ya, kemudian mengendalikan kadar gula darah itu penting sekali. Ya, itu persiapan dari pasien. Ini tentu saja misalkan pasien dengan diabetes mellitus nanti koordinasi dengan bagian IPD ilmu penyakit dalam. Ya, kemudian terkait petugas, ya pastikan kondisi petugas tim itu kondisinya sehat. Ya, apakah sekarang masih ada petugas yang pakai kuku palsu atau kukunya panjang? Kalau kuku panjang itu pasti masih ada. Saya masih menemukan teman-teman saya itu kukunya panjang. Ya, makanya perlu adanya IPCN yang selalu proaktif melakukan apa ya edukasi dan lain-lain agar memotong kuku ya. Jadi kayak anak TK lagi kembali ya. Kita harus kukunya harus pendek-pendek ya. Kemudian pada saat proses itu membersihkan di sela-sela kuku. Tidak memakai perhiasan ya. Makanya teman-teman itu sering menyebutkan PP itu sukanya rahasia perhiasan ya. Bagaimana kita bisa cuci tangan dengan benar? Bagaimana kita bisa melakukan memakai APD dengan benar kalau kita masih memakai cincin ya. Sela-sela cincin ini pasti tidak akan bisa dibersihkan dengan benar. Kemudian yang tidak kalah pentingnya kita harus selalu melakukan edukasi dengan teman-teman di kamar operasi. Siapa itu yang harus kita edukasi semuanya, dari operator, kemudian perawat, sampai teman kita housekeeping pun harus kita lakukan edukasi terkait bagaimana sih pengaturan dari kamar bedah itu sendiri. Ya, kemudian bila mana diperlukan adanya larangan ya, yang memiliki luka pada kulitnya. Karena kalau ada perlukaan, pasti dia tidak bisa melakukan aktivitas kebersihan tangan dengan secara benar. Ya, ini juga sama. Misalkan ada ternyata kok rekan kita petugas kesehatan ini mempunyai penyakit infeksi yang berisiko menularkan, itu harapannya kalau sudah kita edukasi dia akan melaporkan ke pembinanya. Bu, saya ternyata kedetek TB, ya. Atau ternyata ini ada perlukaan di tangan saya dan lain-lain ya. Nanti kita bisa koordinasikan, kita bebas tugaskan sementara atau kita pindahkan di area lain kalau sudah tangannya yang kembali ke kamar bedah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya agar kita bisa berjalan sesuai dengan aturan dari nasional, kita membuat hospital bylaw atau kebijakan ya. Tentu saja standar ini kita buat tidak hanya dibuat oleh PPI, tapi duduk bareng dengan teman-teman, dengan operator yang ada di kamar operasi. Jadi nanti bisa ada satu kata, ya. Jangan sampai regulasi itu hanya dibuat PPI, kemudian setelah diimplementasikan tidak mampu laksana, semua tidak bisa melakukan, atau malah bertentangan dengan kebijakan yang ada di kamar operasi. Ya, kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu terkait pembatasan jumlah
personil pada saat proses operasi itu sendiri. Ya, seperti di tempat rumah sakit saya yang termasuk rumah sakit pendidikan, kita harus membatasi eh, para peserta didik yang boleh ikut ya. Ini contoh over ya. Tidak mungkinlah di kamar operasi sampai disetting seperti ini. Ini menularkan terjadinya infeksi itu sendiri. Kita hitung, kita minimalis berapa yang boleh masuk. Tugas petugas itu untuk sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kemudian terkait pelaksanaannya, tadi persiapan awal, perencanaan, sekarang penerapan dari PPI itu sendiri di kamar operasi. Pertama, menerapkan kewaspadaan isolasi ya. Di mana kewaspadaan isolasi ini ada dua pilar, yaitu kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi. Kemudian pendidikan dan pelatihan, pengendalian antimikroba, surveillance HAIS ya, Healthcare Association Infection. Jadi HAIS itu adalah terjadinya infeksi di area pelayanan. Jadi tidak hospital lagi, tidak hanya di rumah sakit ya, HAIS bisa terjadi di layanan pasien yang lainnya. Dan yang terkait pencegahan infeksi pemakaian alat. Ya, ini kita masuk pada kewaspadaan isolasi, penerapan kewaspadaan standar, yaitu terkait bagaimana kita bisa, ya karena ada terjadi beberapa, yang terdiri dari beberapa item, yang bisa mencegah terjadinya infeksi. Ya, nanti kita bahas satu-satu. Kalau kewaspadaan transmisi, yaitu kewaspadaan yang kita terapkan, itu manakala kita sudah tahu cara penularan. Kalau di kamar operasi pasti kita sudah tahu ya, pasien ini masuk pasien yang airborne disease atau pasien droplet atau kontak. Jadi APD yang kita pakai itu bisa langsung kita pilih. Ya, ini persiapannya harus dari kita memakai sarung tangan itu pada saat apa, ya. Yang pertama kebersihan tangan. Ya, sampai saat ini kebersihan tangan ini madernya infeksi dalam tanda petik dia yang dapat mencegah terjadinya infeksi. Karena beberapa referensi disebutkan bahwa kuman ini dia tidak terbang, tapi tanganlah yang menjadi media penularannya. Jadi tangan yang memindahkan, meskipun dia sudah pakai handscoon, pasti pakai handscoon itu dia merasa terlindungi untuk si pemakainya. Kadang seringkali lupa sudah pakai handscoon, keluar handscoon steril, keluar dari kamar operasi, jalan-jalan kemana, ambil alat dan lain-lain. Nah, ini harus kita kaji lagi, ya. Makanya kita bisa mengurangi risiko infeksi itu dengan kebersihan tangan. Kalau mau keluar, lepaslah handscoonnya. Kita cuci tangan, kemudian kita cari alatnya. Setelah itu kalau masuk, kita pakai lagi. Ya, nah nanti kan pemborosan, Bu. Pemborosan akan berlipat ganda kalau pasien itu ternyata infeksinya dari petugas. Lah, kan lebih murah kita beli handscoon daripada kita menginfeksi pasien itu sendiri. Ya, kebersihan tangan itu tentu saja yang dipakai di kamar operasi menggunakan cairan berbasis antiseptik ya, menggunakan sabun antiseptik, tidak menggunakan hand rub. Kebersihan tangan ada dua, hand rub dan hand wash. Untuk di kamar operasi yang kita gunakan yaitu hand wash, ya, menggunakan sabun antiseptik, ya. Kemudian apabila menggunakan handuk steril, tentu saja handuknya sekali pakai, ya, tidak dipakai oleh petugas yang lainnya. Kemudian penggunaan APD. Pastikan pemakaian APD tim bedah tepat dan benar. Ya, kalau memang memakai penutup kepala, ini yang contoh yang benar. Jadi telinga itu ditutup, ya, penutup kepala. Ini yang sering kali terlupakan, ya. Nah, ini bukaan.
Malah ada beberapa yang pakai topinya sendiri. Oke, enggak apa-apa pakai topinya sendiri. Tapi tetap harus dijaga kebersihannya. Ya, kan memang beberapa dokter bedah biar ngetren dia pakai bawa topinya sendiri. Tapi yang sering ya, ini tugas kita bersama untuk kita sadar diri. Berarti kalau topi ini dipakai ya penutup kepala dipakai di kamar operasi, idealnya keluar lepaslah ya. Kalau memang tidak mau, berarti topinya ini dilepas, pakailah penutup kepala yang ada di kamar operasi ya, yang sampai menutup telinga. Kemudian nanti kalau keluar pakai lagi, tidak apa-apa untuk keren-keren ya. Kalau memakai baju pelindung ya, itu pakailah dengan benar. Ini contoh yang tidak benar ya. Harusnya pemakaiannya seperti ini ya. Kemudian masker juga sama, ini yang tidak terlupakan ya karena ngomong-ngomong akhirnya melotrok juga ya maskernya. Eh, Tidak direkomendasikan mengalungkan masker di leher kayak sudah zaman dahulu ya. Kalau mengalungkan masker di leher, kalau sekarang rata-rata pasti ditegur oleh IPCN kalau ketemu di jalan. Kemudian APD pakai ya, tadi ini lanjutan dari tadi, pakai masker yang menutup seluruh mulut ya. Ini fenomena yang sering terjadi ya. Ini telinganya juga enggak penutup kepala pasti tidak dipakai maksimal. Harusnya ditutup seperti ini. Ya. Kemudian pakai masker panjang operasi, jangan sampai lepas, pakai topi, nusuk rambut, wajah waktu masuk kamar operasi. Pakai sarung tangan steril sesudah cuci tangan. Tapi tentu saja pakai baju terlebih dahulu, ya, baju bedah, baru kemudian kita menggunakan sarung tangan steril. Ya. Apabila ternyata baju ini terkontaminasi dengan cairan, segera ganti bajunya bila memungkinkan. Ya. Kemudian terkait manajemen lingkungan, pastikan lingkungan ini sesuai dengan desain atau tata aturan dari perundang-undangan tadi yang sampaikan di awal, yaitu standar tahun 2022 ya, bahwa idealnya kamar operasi ini bertekanan positif ya, karena kita melindungi pasien yang ada di dalamnya, yang dilakukan insisi, yang dibuka bariernya, dan dilakukan craniotomy, laminektomi, bisa dilihat pasti lapisan-lapisan yang eh, di dalamnya akan kelihatan semua. Makanya dengan prinsip tekanan udara positif, ini orang yang ada di dalam ini terlindungi dari lingkungan yang di luarnya. Bagaimana Bu bisa membuat ruang tekanan positif? Kita ada exhaust dan untuk perlindungannya kita ada HEPA filter ya dan lain-lain. Monggo kita bisa gandeng teman kita IPS RS untuk redesain ruangan itu biar aman untuk pasien ya. Kemudian untuk pertukaran udara sekitar 15 sampai 30 kali ya. Itu 15 sampai 30 ACH air jam per hour dengan suhu 20 sampai 24 dan kelembapannya 60% ya. Semua udara harus disaring baik udara segar maupun udara. Ini tadi yang disampaikan bisa menggunakan HEPA filter. Kemudian manajemen lingkungan lagi setelah proses selesai ya. Sekarang tidak dirugikan lagi menggunakan fogging karena ini tidak estetik. Penggunaan fogging maupun hanya mampu di area permukaan atas saja. Padahal pembersihannya ruangan itu yang sesuai dengan standar ketan. Jadi pembersihan menyeluruh. Kalau fogging hanya mengena atas-atasnya saja. Dan ternyata dengan fogging ini membahayakan petugas ya cairan yang digunakan. Jadi pembersihan ideal yaitu dengan dilap ya teman-teman housekeeping. Nanti pembersihannya bisa sampai di area bawah-bawah ini ya. Kalau dengan ultraviolet tidak mungkin bisa nembus di area bawahnya
almari, almari, meja, ya. Lekuan-lekuan ini ventilator kecil-kecil ini kalau dengan dilap nanti bisa dibersihkan secara maksimal, ya. Pintu kamar bedah harus selalu tertutup, dibuka bila dibutuhkan saja untuk lewatnya peralatan. Makanya rumah sakit yang maju itu ya, itu dia membedakan eh, pintu antara petugas dan peralatan. Kalau tempat kami itu ada jendela ya, khusus itu untuk mengeluarkan alat-alat kotor. Jadi pada saat proses jalannya operasi, kalau sudah selesai alat kotor ini dia tidak masuk di lewat pintu masuk awal, tapi kita keluarkan di lorong khusus. Di tempat saya yang sudah ada ini namanya passbox ya. Jadi itu memang tempat untuk mengeluarkan alatnya itu yang di Pavilion Garuda. Ini dia sudah standar sekali. Jadi alat-alat yang kotor itu ada kontainer dan kita keluarkan di jalur berbeda dengan jalur pasien atau petugas ya, maupun linen dan lain-lainnya. Nanti ada lorong untuk mengambilnya ya. Ini batas jumlah tadi sudah sampaikan di awal ya. Kemudian bila tampak kotoran atau cairan tubuh lainnya, gunakan desinfektan untuk membersihkannya ya. Misalkan eh, apa tidak usah sampai menunggu selesai, bisa memungkinkan itu kita bersihkan segera ya. Jangan menggunakan serabut atau kaset karena nanti akan justru membuat lingkungan ini akan semakin kotor. Selanjutnya terkait sistem tata udara ya. Tadi agar bisa kita membuat ruangan itu dengan suhu yang sesuai, standar kelembapan, dengan pertukaran dengan udara yang sesuai, kita bisa menggunakan untuk kenyamanannya menggunakan AC ya. Kemudian untuk pertukarannya kita menggunakan exhaust ya, biar nanti pertukaran udara ini bisa maksimal ya. Kelembapannya juga bisa terukur. Makanya kenapa di kamar bedah harus ada pengukurnya, alat pengukur yang dipantau secara rutin. Ya, ada pemantauannya. Ya, idealnya dipantau tiap shift. Nanti ada grafiknya, suhunya berapa. Bila terjadi kerusakan atau yang lainnya, nanti di form tersebut dituliskan bisa menghubungi bagian CRS dan lain-lainnya agar segera ditindaklanjuti. Ini terkait manajemen lingkungan juga. Bersihkan dan keringkan lantai kamar bedah menggunakan desinfeksi permukaan lingkungan ya. Tadi di awal tidak lagi menggunakan vlogger atau UV ya, itu sudah tidak standar lagi. Tapi menggunakan pembersihan surface disinfektan ya. Jangan gambarannya pakai ember loh ya. Nanti ada trolinya kalau teman-teman housekeeping ya, tidak pakai menggunakan ember. Jadi nih dia nanti ada tempat membilas sendiri, kemudian bilasan kotor, bilasan bersih. Kalau ember pasti bisa dipastikan tidak dibilas lagi pada pengepelan ya. Jadi dia minimal ada 2 ember ya. Kemudian terkait dengan kultur ini masih ada memungkinkan dilakukan yaitu dengan kultur udara ya. Bagaimanapun kamar operasi itu bukan ruangan steril ya, karena kita atau petugas itu kan melakukan pergerakan ya. Pasti dia akan membawa sepatu dari luar dalam tanda petik masih di lingkungan kamar operasi loh ya. Jadi tidak ada kamar operasi yang steril. Makanya tidak diperlukan lagi pemeriksaan kultur lingkungan secara rutin. Tetapi yang di standar dari PMK tadi terkait lingkungan maupun yang di PPI itu dilakukan pemeriksaan untuk studi epidemiologi bisa dilakukan 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Ya, itu pun yang dilakukan yaitu kultur udara. Ya, tujuannya nanti untuk melihat bagaimana sih lingkungan udara yang di kamar operasi. Kemudian kalau memang menghendaki kultur
lingkungan swab lantai dan lain-lain juga diperbolehkan, tidak ada larangan ya, untuk melihat efektivitas dari bagaimana proses pembersihan teman-teman housekeeping. Tapi tidak ada dasar yang harus dilakukan secara rutin. Tapi khusus 3 bulan, 6 bulan, atau satu tahun sekali. Lebih ke arah kita melihat proses pembersihan dari lingkungan itu sendiri. Apakah sudah standar PPI, sudah sesuai. Ya, ini tentang sampling tadi ya. Tidak melakukan sampling lingkungan secara rutin karena memang ini tidak ada fungsinya. Karena bagaimanapun pemeriksaan mikrobiologi yang dilakukan itu pasti membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Jadi minimal boleh dilakukan 3 bulan. Tapi bagaimana Bu, kalau rumah sakit kami menetapkan setiap bulan, ya monggo, tidak masalah. Ya, tapi ini hanya untuk evaluasi bagaimana sih proses pembersihan di lingkungan tersebut. Ya, kalau memang rumah sakitnya mampu tiap bulan atau tiap minggu ya terserah, tidak ada larangan. Ya, tapi yang distandarisasi cukup 3 bulan sekali. Ya, biasanya ada riset khususnya. Ternyata ada misalkan nih ada outbreak bukolderia. Ya, di tempat saya sempat ada nih ada outbreak bukolderia. Telah diteliti ternyata didapatnya dari wastafel. Ya, dari aliran ini memang ini kan termasuk kuman yang dia bisa berkembang biak di tanah dan lain-lain. Ternyata dari tandunan air wastafel yang ada di kamar operasi. Karena ada beberapa pasien kok kena terus sama, kena lagi, kena lagi. Ya, padahal kita sudah sedang ke arahnya ke epidemiologi. Kita mencari apa sih bagaimana penyakit ini bisa. Ya, pisahkan limbah sesuai dengan jenisnya pasti ya. Pisahkan limbah kantribaceous ya, plastik kuning. Ya, idealnya meskipun di kamar operasi standarnya itu sampah tetap harus tertutup. Bu, di kamar operasi saya itu malah tutupnya disempal ya. Ada nggak seperti itu? Karena untuk mempermudah Bu, proses pembuangannya. Kalau ada tutupnya itu malah sulit. Ya, kita memang harus menyadarkan teman-teman yang ada di kamar operasi proses infeksi, proses transmisi itu ya. Meskipun memang sumber apa? Sumber dari munculnya sampah ini dari pasien, toh pasiennya kan juga pasien itu juga. Nah, bagaimana terkait dengan lingkungan yang sehat yang lain? Nah, ini bisa mencemari atau bisa menjadi port entry untuk pasien yang pasien tersebut di anggota tubuh yang sehat. Kemudian ini ya limbah juga sama ya dan lain-lainnya. Yang saya garis bawahi terkait safety box karena dia kalau bentuknya kontainer mana ya nggak ada juga nih safety box petani. Itu boleh ditaruh di lantai, tapi kalau dia bentuknya dus tidak boleh di lantai. Karena bagaimanapun dus ini kan bentuk dari kertas ya. Kalau kita naruhnya di lantai, kita tidak bisa menjaga konsistensi kekuatan dari alasnya. Ya, bisa jadi karena bawahnya lembab, ditarik malah ambrol. Nanti berisiko terjadi NSI dan pencemaran sampah ke lingkungan sekitar. Jadi idealnya misalkan tidak ada cantolan bisa ditempelin di dinding. Jadi ini tidak boleh ditaruh di lantai, harus digantung. Ya. Kemudian pastikan penanganan limbah ini kita apa? Untuk minimize terjadinya NSI ya, tidak boleh ada recapping dengan 2 tangan. Kalau memang harus lakukan recapping minimal dengan one hand, dengan 1 tangan. Ya, ini akan berisiko menusuk yang lainnya. Ini cara-cara membersihkan darah ya pasti Bapak Ibu teman-teman sekalian kenal yang namanya spill kit ya. Ini digunakan untuk membersihkan. Langkah-langkahnya ada ya. Dan saat akreditasi pasti disuruh praktek seringnya. Benar enggak? Ya. Karena kita memang saking apa ya?
melindungi sekali petugas. Ya, jangan abaikan darah itu. Nanti bisa mengkontaminasi lingkungan, mengontaminasi petugas dan lain-lain. Bagaimana terkait waktu pembersihan? Ya, pembersihan lantai itu periodenya setiap berganti pasien. Ya, yang harus dibawahi itu setiap berganti pasien wajib dilakukan pembersihan lantai. Bagaimana dengan pembersihan dinding? Bisa setiap minggu dan bila terlihat kotor, ya. Kemudian pembersihan kaca setiap hari dan bila terlihat kotor. Pembersihan alat-alat monitoring ini setiap hari setelah operasi selesai. Tetapi bila ada cipratan darah dari pasien, ya harus segera dibersihkan, ya. Kemudian manajemen linen, pembersihan linen, kotor kontaminasi darah, lainan tubuh, ya itu harus dipisah antara linen kotor infeksius dan non infeksius, ya. Biasanya menggunakan kontainer, ya, yang sering kali terjadi terkait penajaman linen yaitu ini kebetulan saya tidak ada gambarnya, ya. Itu kontainernya biasanya terbuka, ya. Jadi teman-teman atau petugas kesehatan atau dokter atau perawat itu pada saat bajunya setelah tindakan operasi dan lain-lain itu tidak mau masukkan ke dalamnya. Sukanya ditumpuk di atasnya. Kalau nggak ditumpuk di atasnya, tutupnya ditaruh sampingnya, kemudian dilempar dari jarak jauh dan lain-lain. Nah, ini fenomena ya. Nah, makanya kita perlu adanya rutin pendidikan dan lain-lain kita ingatkan namanya kepatuhan itu kayak iman ya. Kalau pas menjelang akreditasi semua pasti patuh. Wah, semua runtut. Selesai akreditasi patuhannya atau keimanannya luntur. Bener enggak? Enggak ya. Nah, terkait sterilisasi alat bedah tadi saya sampaikan bahwa pembagian alat itu kita bagi menjadi tiga ya. Tentu saja kalau instrumen bedah masuknya sterilisasi, kecuali alat untuk ini apa yang cukup DTT itu laryngoskop. Nah, itu cukup sebetulnya cukup dilakukan DTT. Tapi kendala Bu, kalau dilakukan sterilisasi, tidak masalah dilakukan sterilisasi. Berarti dia naik level tertinggi ya. Tapi ada kesalahan manakala kalau alat instrumen bedah ini harusnya sterilisasi, tapi kemudian dilakukan DTT itu yang tidak boleh. Jadi tingkatannya yang pertama DTR, desinfektan tingkat rendah, bisa menggunakan alkohol, klorin, cukup dilap atau dibersihkan. Kemudian DTT, desinfektan tingkat tinggi. Kalau DTR itu berarti non critical, ya. Kalau yang DTT yaitu yang semi kritikal tadi contohkan yaitu yang mengenai mukosa laryngoskop, ya kalau mau endoskopi dan lain-lain, ya. Tapi kalau ternyata endoskopi plus biopsi berarti kan itu ada terjadi perlukaan, ya tetap harus disterilisasi, ya. Kalau instrumen berbah ini berarti tingkatannya menggunakan sterilisasi, ya. Ini termasuk alat kritikal. Kemudian sterilisasi alat bedah, nih ya, penanganan pelalatan, kita lewat saja ya, tadi saya sampaikan, menggunakan sterilisasi apabila yang kritikal. Selanjutnya yang itu terkait pendidikan dan pelatihan, ya, ini yang tidak kalah pentingnya dan harus kita lakukan pendidikan pelatihan secara periodik. IPCN atau IPCLN area kamar operasi jangan sampai bosan-bosan melakukan pendidikan dan pelatihan. Kalau perlu diingatkan, ya pada saat keliling ternyata ada yang menggunakan APD tidak tidak sesuai, ya kita tegur saja, ya agar kembali lagi kepatuhannya kembali sesuai dengan standar. Kemudian penggunaan antimikroba rasional, ya. Pemberian profilaksis itu hanya bila diindikasikan.
Jadi pemberian antiviral rasional ini kita tetapkan duduk bareng dengan tim PPRA ya. PPI, PPRA duduk bareng. Kita tentukan profilaksis apa yang diberikan pada tindakan bedah ini. Ya, pemilihan antibiotik yang sesuai itu apa? Agar tidak terjadi pasien, agar tidak jadi resistensi. Karena di era sekarang ini, di mana obat-obat ini jadi apa ya, sesuatu minuman yang, tapi sekarang sudah berbeda. Ya, PRA ini sudah mencakup program nasional ya, terakhir di program nasional bebas antibiotiknya enggak. Sekarang kita kesulitan loh mencari antibiotik beli di warung tanpa resep. Pasti mereka tidak akan mau membeli. Karena nanti akan kalau ketahuan nanti izinnya bisa dicabut. Lah, ini termasuk yang mendorong kita agar tidak terjadi resistensi. Karena beberapa terjadi pasien, misalkan pasien mau tindakan operasi, ternyata setelah dicek kulturnya dia MDR. Ini kan kasihan. Ya, dia tidak lagi antibiotik dengan generasi satu, dia tidak mempan, dia mempannya dengan poinem itu ya, meropenem ya, dan lain-lainnya ya. Jadi pemberian antibiotik ini hanya diberikan sesuai dengan indikasi, sesuai dengan rekomendasi. Kemudian surveillance ini dilakukan oleh Komite PPI, oleh IPCN, tim PPI yang dilakukan di kamar operasi. Jadi kita harus proaktif melihat bagaimana sih tugas dari IPCN, pemasangan infus yang dilakukan di kamar operasi. Tadi di awal disampaikan bahwa pasien dengan tindakan operasi banyak alat-alat invasif yang dipasang. Jangan sampai pasien yang terpasang ventilator atau pasangan ventilator di kamar operasi ternyata setelah pindah ICU menjadi VAP semuanya. Ya. Jadi awal mula pemasangan kita harus benar. Makanya adanya pendidikan dan pelatihan ini. Bagaimana kita bisa menekan terjadinya infeksi, kita melihat infeksi terjadi biasanya pada saat awal pemasangan yang tidak dilakukan dengan benar. Ya, ada bandel-bandelnya. Bagaimana bandel VAP pada saat pemasangan, pada saat perawatan. Kalau perawatan berarti di area ruangan ya. Kalau IBS biasanya ruangan. Pemasangan DC-nya bagaimana? Ya. Kemudian penggunaannya antimikroba, pola kumannya dan lain-lain. Ini yang terkait dengan perlindungan kepada petugas. Ya. Selanjutnya pengawasan ini juga dilakukan oleh IPCN ya, yang purna waktu tentu saja dibantu dengan IPCLN linknya agar tadi penerapan yang dilakukan di kamar operasi dengan benar. Kemudian dievaluasi, oh ternyata ada VAP setelah ditelusuri post-op semua, pasien tindakan bedah semua. Jadi kita kemudian juga investigasi, oh ternyata dilakukan, nah ya ini, oh ternyata lah. Jadi investigasi ini juga harus kita evaluasi juga. Ya. Kemudian pembinaan, ini pembinaan dalam tanda petik dilakukan oleh petugas, dilakukan oleh IPCN, dan tentu saja IPCN-nya sudah mendapatkan eh, pendidikan dan latihan, jadi dia sudah kompeten untuk memberikan pendidikan kepada petugas-petugas yang di kamar operasi. Kesimpulan yaitu pencegahan dan pengendalian infeksi di kamar operasi itu penting sekali karena disinilah proses awal kita mengantarkan pasien itu apakah dia akan menjadi sembuh atau akan menjadi tambah infeksinya ya karena disinilah awal kita melakukan tindakan-tindakan yang cukup membuat mikroorganisme itu akan bergerak mendekati. Perlu kerjasama, dukungan, komitmen ya untuk menerapkan kewaspadaan standar. Yang endingnya yaitu tidak zero infeksi ya atau penurunan angka infeksi. Dan endingnya pasti safety pasien.
Saya kira itu paparan yang saya sampaikan. Hmm, kita lanjut ke materi kedua ya. Ya, Bu, langsung lanjut ke materi yang kedua. Untuk pertanyaan, ya, oke. Pertanyaan bisa disimpan dulu ya. Lanjut ke PPI di kamar operasi. Apakah terlihat slide-nya? Lihat, Bu. Nah, sudah ya. Terlihat, Bu. Oke. Iya. Kita lanjut terkait penerapan PPI di kamar ICU, Intensive Care Unit. Ya, tidak dipungkiri pasien post-op kadang larinya ke ICU. Tapi ada juga pasien post-op di larinya ke rawat inap. Jadi kita khusus membahas benar nanti penerapan infeksi, penerapan pencegahan pengendalian infeksi di kamar infeksi. Ya ini nanti bisa dibaca sendiri, endingnya pasti sama. Harapannya nanti setelah paham, nanti bisa menerapkan. Ya, yang ikut seminar ini nanti bisa menerapkan yang ada di kamar intensifnya masing-masing. Ya, ini dasar hukum yang digunakan ya, hampir sama ya, karena bagaimanapun perimbonya tetap ini. PMK nomor 2 penggunaan persyaratan teknis, PMK nomor 40/22, WHO sedisi sama ya, dan standar akreditasi. Ya. Pendahuluan bahwa tadi disampaikan oleh moderator kita ya, Dr. Pradita, bahwa ICU adalah tempat pasien yang tanda petik kritis. Ya enggak? Pasien tidak kritis nggak akan masuk ke sana. Berarti kalau pasien kritis, pemasangan alatnya tidak hanya infus dong. Iya enggak? Ada infus pasti. Infus selalu nempel. DC itu minimal. Biasanya infus dan DC dan oksigen. Tiga itu pasti akan tertempel di pasien. Ya. Gunanya apa? Untuk mensupport fisiologis dari organ tubuh pasien itu sendiri. Ya, peralatan-peralatan ini terpasang baik invasif maupun non invasif. Di Amerika saya ambil itu angka infeksinya, angka HIV-nya cenderung meningkat 5 sampai 8 kali. Ya, terutama yang sering kali tinggi angka infeksinya yaitu VAP dan ISK, ya, KUT. Itu yang paling tinggi angka infeksinya, angka HIV-nya. Healthcare Association Infection. Ya, definisinya bahwa ruang infeksi tentunya adalah ruang di mana di situ terdiri dari petugas yang spesial ya tentu saja karena dia harus melewati pelatihan yang enggak hanya sehari dua hari loh ini kadang bisa sampai 3 bulan ya enggak? Dan biayanya cukup tinggi ya dan di mana di dalam ada alat-alatnya juga ya dengan pasien-pasien yang butuh support fisiologis butuh support yang cukup banyak ya butuh perawatan yang cukup tinggi ini angka infeksi tadi ya jadi yang angka yang cukup sering terjadi urinary tract infection ya tentu saja urinary tract infection yang berhubungan dengan kateter ya yang berhubungan dengan pemasangan kateter. Jadi bukan infeksi dari tidak pemasangan kateter. Jadi HAIS itu sendiri yaitu Healthcare Associated Infection yaitu infeksi yang terjadi di rumah sakit di mana pemasangan alat infeksinya alat invasifnya itu dipasang di rumah sakit tersebut ya. Misalkan di rumah sakit saya Karyadi. Pemasangan DC dari rumah sakit rujukan. Kami kan rumah sakit rujukan ya. Ada pemasangan DC-nya dari rumah sakit KSR rumahnya.
Kalau pasien datang kemudian dicek kultur sudah ada infeksi, sedangkan dia pasang di sininya dari rumah sakit KSA, berarti infeksinya yaitu dari rumah sakit KSA. Tidak bisa kita terapkan infeksi, kita tetapkan sebagai infeksi di Karyadi. Makanya di tempat kami yang sering kita lakukan, meskipun kadang ada pelanggaran ya, alat-alat invasif yang dari ruang lain itu pasti kita lepas. Kita ganti dengan yang baru. Karena kembali lagi kita akan melihat bagaimana sih penerapan PPI yang ada di rumah sakit kita. Kecuali alat-alat yang tidak dimungkinkan ya, kalau ventilator dan lain-lain tidak mungkin kami ganti sirkuitnya dan itu tidak mungkin. Tapi kalau infus, kira-kira kita lihat venanya bisa kita ganti, pasti kita ganti. Jadi kita akan start awal dengan pasien itu adalah pasien yang kita rawat dengan alat invasif kita. Karena kita bukannya kita tidak percaya dengan rumah sakit lain, tapi kita akan meminimalis terjadinya infeksi. Karena pasang rujukan kita tidak pernah tahu itu pasangnya berapa lama, ini berapa lama, ya. Jadi kadang di, baru dipasang pun akan kita lepas, kecuali ada kesulitan, ya. Kemudian ini prevalensinya tadi saya sampaikan ya, angka infeksi tersering yaitu VAP karena memang kondisi dari pasien itu sendiri ya. Kemudian mikroorganisme yang muncul itu yang sampai terjadi kematian yang sering yaitu Pseudomonas, asinet, ini kuman ya, atau pneumonia. Kemudian angka kematiannya sekitar 50%. Ya, kenapa sih di sana kok angka infeksinya cukup tinggi di ICU? Ya, kalau kita sering ngobrol-ngobrol guyonan dengan teman-teman, kita tuh sama-sama FPCN gitu ya, sama-sama kalau nggak di anggota PPI. Ruangan yang paling ditakuti PPI adalah SU. Kenapa? Karena di sana banyak kebun binatangnya. Ini kebun binatangnya tanda petik loh ya. Dalam tanda petik yaitu mikroorganisme paling banyak itu pasti di SU. Ya enggak? Karena kami yang rumah sakit rujukan pasti datang pasien yang sering dirawat di SU pasti MDR, sudah dikasih antibiotik yang berbagai macam dan lain-lainnya. Ya, yang akhirnya variasi-variasi kumannya ini sangat bervariatif. Yang saya sampaikan di awal bahwa kuman itu tidak bisa terbang tapi berpindah. Ya, makanya idealnya satu pasien itu harusnya satu petugas. Tapi tempat saya pun masih satu pasien, satu petugas itu masih merawat 2 sampai 3 pasien. Ya, bisa kita bayangkan kalau di sini ternyata MDR E. coli, yang di sini asinet lah. Kalau kita tidak bisa menerapkan dengan benar, nanti malah bisa bertukar. Atau kalau enggak, sama-sama membagi. Ya, itu yang berbahaya. Ya, harus kita lakukan itu. Bagaimana Bu agar kita bisa meminimalis tadi kembali lagi edukasi, edukasi dan edukasi lagi. Ya, kemudian faktor risiko infeksi yaitu penggunaan kateter ya berhubungan dengan pemberian parenteral ya. Ini risiko terkegantungan yang terjadi yaitu Enterobacter cloakea ini juga sering ya pada ICU neonatus karena kebersihan tangan yang buruk karena merasa dia merawat 2 pasien ya bersebelahan. Pasien satu ke yang lainnya itu idealnya kan harus cuci tangan minimal dengan handrub. Ya, yang ini yang sering terlupakan. Makanya kalau di ruang ICU, idealnya handwrap itu di semua tempat tidur ada. Ini salah satu Ibu di pinggir apa strategi di pengurangan terjadinya infeksi. Jadi antar antar pasien, misalkan sepele cuma mengganti tetesan infus atau kita atur sering pump, tetap kita melakukan cuci tangan karena masuk ke lingkungan yang berbeda. Kita kembali lagi 5 momen cuci tangan, ya, sebelum kontak pasien, sebelum tindakan aseptik, setelah kontak lingkungan pasien, setelah kontak cairan tubuh pasien, setelah kontak dan pasien. Nah, berarti kalau kita habis membersihkan atau ngeset siring pump atau infus pump, kemudian pindah ke pasien yang sebelahnya, cuci tangan enggak? Harusnya cuci tangan. Nah,
Ini yang harus kita pahamkan, ya. Faktor risiko yang dari pasien itu sendiri, ya, risiko infeksi, tingkat keparahan pastilah, ya. Dengan keparahan yang cukup tinggi, tentu saja membuat imun pasien itu menjadi rendah. Tangan petugas tadi yang sebelahnya ternyata NDR E. coli atau ada mikroorganisme di sana, kemudian kita pindahkan. Nah, itu tadi bisa-bisa menularkan. Usia lebih 60, penggunaan antimikroba ini juga termasuk dalam risiko juga, pemasangan akses vena itu pasti, arteri line, ventilator, ya, dan lagi rasio-rasio apa penggunaan alat ya yang berganti dan lain-lain. Jadi alat misalkan syring pump ini idealnya sebelum dipakai pasien yang sesudahnya harusnya dibersihkan untuk meminimalisir terjadi infeksi ya. Jadi tujuan PPI di ruang intensif tadi saya sudah sampaikan juga memutus transmisi mikroorganisme ya. Tadi saya sampaikan dengan kepatuhan petugas maka transmisi ini bisa kita kendalikan ya. Penyebab utamanya dari petugas pasien dan lingkungan. Semuanya bisa kita lakukan pemetusan. Ya, petugas bisa cuci tangan. Pasien juga sama. Ya, kalau pasien dengan infectious airborne disease berarti kita masukkan ruang isolasi. Jangan sampai pasien TB kita campurkan dengan pasien lain. Pembersihan lingkungan. Ini juga untuk mencegah cross transmisi. Ya. Nah, ini gambarannya. Jadi tangan-tangan ini bisa memindah mikroorganisme. Di video hand hygiene itu kan ada ya. Jadi di situ kita kasih tanda ya dari pegang pensil, kemudian ngukur suhu, megang pasien, terus kita pegang pasien yang lainnya. Lah, ini kita termasuk tanda-tanda area-area yang berisiko. Ini harus kita selalu bersihkan. Makanya kenapa kita terapkan cuci tangan dengan benar ya. Di perilaku petugas itu yang harus kita pahamkan terkait kepatuhan cuci tangan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu pemasangan device, pemasangan alat. Tadi saya sampaikan, terjadinya infeksi, terjadinya VAP, KUT bisa jadi karena saat pemasangan aval device-nya ini petugas tidak melakukan teknik aseptik yang benar, tidak paham. Ya, kemudian perawat perawatan rutin tiap hari ya sarana pendukungnya harus pembersihan dan lain-lain karena bagaimanapun lingkungan adalah reservoir kuman patogen apalagi di ruang intensif ya ini ya ada MRSA wah kalau sudah sampai MRSA kita sudah angkat tangan ya mikroorganisme apa yang bisa antibiotik apa yang bisa ya, CNS dan lain-lain ya. Makanya harus ada pembersihan lingkungan. Pendidikan itu juga disampaikan juga untuk teman kita housekeeping atau pekarya. Kadang pembersihan alat ini tidak dilakukan oleh housekeeping di unit di ruang-ruang tertentu ya. Bisa dibersihkan oleh caraka atau pekarya. Kalau di tempat saya juga tidak dibersihkan oleh housekeeping. Yang dibersihkan oleh housekeeping adalah yang di bed-bed pasien ini yang dibersihkan oleh housekeeping. Ini angka zat kontaminasi ya. Grafiknya seperti ini, cukup besar. Meskipun Staphylococcus epidermidis ya, ini akan jadi flora normal kalau dia hidupnya di kulit yang tidak ada perlukaan. Tapi manakala itu ada perlukaan, kemudian kondisi pasien imunnya menurun, ya ini termasuk bisa jadi mikroorganisme yang cukup berbahaya. Ya, hasil swabnya kita lihat ya jenis kumannya berbagai macam. Ya, ini di pencernaan ya. Kemudian ini lingkungan, ya, ini di lingkungan juga, ya. Bagaimana sih strategi menurunkan risiko infeksi itu sendiri? Dari pasien itu juga harus kita kendalikan
dari petugas, kemudian dari lingkungan juga. Pengunjung ini juga kita kendalikan. Makanya kenapa ruang intensif itu seringnya tidak boleh dikunjungi untuk pasien-pasien tertentu. Karena tujuannya itu lagi, kembali lagi, untuk menurunkan risiko infeksi. Ya, kayak gini coba. Ya, ruang intensif, petugasnya, karena mentang-mentang rumah sakit pendidikan nih, yang masuk semua, semua nginceng semua. Nah, bisa meresiko terjadinya paparan pada pasien. Ya, ini cara-caranya kita mengendalikan ya. Harus ada yang memimpin pasti, ya. Kemudian kita kendalikan bagaimana sih penerapan infection controlnya, kemudian secara administratifnya, kemudian dengan teman-teman yang ada di keperawatan, ya, kemudian safety-nya, mikrobiologinya, dan lain-lain. Ya. Ini strategi pencegahan di PPI ya, terutama yaitu terkait engineering control. Kita bahas satu-satu ya. Ini yang pertama yaitu terkait engineering control. Jadi layout-nya atau terkait dengan lingkungannya ya. Idealnya pasti kalau eh, sebetulnya di standar PPI minimal itu 1 meter ya antar bed. Tapi pasien ICU pasti ada device-device yang terpasang. Makanya di sini tidak mungkin kita beri jarak 1 meter. Minimal yaitu 1,5 sampai 2 meter. Agar device ini tidak menempel di pasien yang lainnya. Ya, jaraknya juga tertata. Nah, ya ini ya. Jadi minimal yaitu sekitar 1,5 sampai 2 meter. Idealnya 2 meter lah untuk memudahkan pergerakan antara petugas ya maupun peralatan. Memiliki ruang isolasi karena tidak dipungkiri bisa saja pasien TB ini masuk ke ruang ICU atau kemarin pasien COVID. Nah, sekarang rata-rata semua rumah sakit punya ruang isolasi ya dengan redesain yang ditata sedemikian rupa yang tidak terjadi kontaminasi dengan ruang yang lainnya. Kemudian fasilitas ya, ini terjadi engineering juga, desain dan layoutnya, yaitu idealnya untuk handwrap satu pasien satu handwrap. Ya, ini ya, pastikan setiap tempat tidur tersedia handwrap 1:1. Ya, ini untuk meminimalkan terjadi transmisi penularan. Ini terkait engineering control juga, ya, ruang bersih dan ruang kontrol itu terpisahkan. Jadi alat-alat yang belum dibersihkan jangan sampai dijejer dengan alat yang sudah dibersihkan, ya. Jadi seperti sirkuit ventilator, sering fan dan lain-lain kalau memang belum dibersihkan ada area khusus penyimpanannya, ya. Jangan sampai ternyata pasien yang dengan MRSA alatnya belum dibersihkan karena memang tidak ada ruangan berbeda ditarik untuk pasien baru. Nah, tetap minimal harus dibersihkan. Menggunakan apa? Menggunakan cairan yang sesuai dengan standar pabriknya. Karena kemarin kami pun IPCN yang di Karet itu dikomplain. Ventilator kan kami sarankan pembersihan paling murah kan menggunakan klorin ya. Itu ternyata di versi pabrik itu tidak boleh. Ya, ada yang eh, di situ dibersihkannya malah tidak menggunakan klorin, malah menggunakan alkohol atau sabun apa aja. Jadi kita sebagai apa ya, dari petugas atau sebagai tim PPI itu juga harus memfasilitasi jangan sampai alat yang memang sudah mahal-mahal diberi ini rusak karena pembersihannya yang tidak benar. Loh, harusnya ini standarnya harusnya menggunakan klorin dan lain-lain. Tapi ternyata alatnya kalau dibersihkan itu rusak. Bisa saja. Jadi harus duduk bareng. Dan kita harus mencermati juga, makanya pada saat pembelian alat ini apa namanya kayak
referensi buku-buku panduannya ini harus kita baca, ya. Kemudian ini terkait dengan surveillance, yaitu apa aja surveillance yang ada di kamar intensif, yaitu semua alat yang terpasang di sana kita lakukan surveillance, ya. Tadi saya sampaikan kita lakukan bundle heist-nya, ya. Siapa yang melakukan tentu saja adalah PPI. Ini penerapan kewaspadaan isolasi tadi hampir sama dengan yang kamar operasi, yaitu terjadi dua standar precaution transmisi. Jadi kita melakukan pencegahan apabila mau terpapar darah, terpapar ini kita menggunakan pelindung, menggunakan gaun dan lain-lainnya. Ya, kalau kita standar transmisi, kalau kita merawat pasien dengan TB, berarti harus kita sendirikan, kita masukkan isolasi. Jadi kewaspadaan isolasi harus dipahami benar oleh petugas kesehatan atau oleh teman-teman yang ada di IRIN, maksudnya ada di SI. Ya ini, ya penggunaan APD, jadi hand hygiene itu dengan dilakukan di 5 momen. Ya, pilihannya boleh dua kalau di kamar intensif. Ya, boleh hand rub atau hand wash sesuai dengan apa yang terpapar. Kalau terpapar darah ya tidak mungkin kita menggunakan hand rub, pasti menggunakan hand wash. Kemudian kita menggunakan APD, kita menerapkan teknik aseptik, ya. Kalau perlu memakai handscoon, kita lakukan, kita pakai handscoon. Ya, ini perlindungan-perlindungannya, pengelolaan limbah benda tajam, gaun, dan lain-lain. Bila terrisiko cairan tadi ya saya sampaikan, idealnya pakai gaun. Ya. Ini pengendalian lainnya itu harus kita kaji suhu dan kelembapannya. Berbeda halnya dengan kamar operasi. Kalau SU itu eh, untuk tekanannya apakah positif, apakah negatif? Ya, tergantung pasiennya. Ya, kalau pasien imunokompromis pasti ruangannya tekanannya sama dengan kamar operasi. Ya, positif. Kalau pasien TB pasti tekanannya yaitu tekanan negatif. Ya, suhu kelembapan dijaga dengan pembersihan lingkungan, ya, membersihkan peralatan dan lain-lain. Ya, yang tidak kalah pentingnya yaitu batasi jumlah personil. Ini juga penting. Terutama di rumah sakit saya ya, rumah sakit pendidikan. Kadang kita tuh kalau tidak memperhatikan rombongan karena satu DPJP diikuti oleh 10 PPDS. Belum lagi nanti ada koasnya. Wah, yang masuk nanti bisa 20. Lah ini peran PPI di sini. Peran IPCLN di sini. Kalau perlu kita menggandeng kepala ruangnya, kepala unitnya agar ditetapkan. Kalau visit tidak boleh rombongan. Ya, kalau memang nanti dibutuhkan kita kita tempatkan pada ruang khusus ruang diskusi. Ya, nanti yang melihat berapa orang kemudian diskusi. Ya. Kemudian ini ya, jadi untuk ruang SU mau menurut PMK nomor 7 tahun 2019 ya. Jadi tekanannya yaitu positif. Suhunya 20 sampai 23, kelembapannya 40, 60. Ya, ini kamar operasi tadi itu juga ya dengan suhu 22 sampai 27. Ya, ini edukasi yang dilakukan yaitu terkait PPI. Kalau memang boleh dikunjungi, ya itu kita lakukan edukasi ke pasien. Jangan sampai pengunjung ini masuk ke dalam membawa barang-barang yang banyak lah dan lain-lain. Makanya perlu adanya edukasi ke pengunjung. Diperlukan pembatasan dan bila memungkinkan dilakukan kebijakan jam kunjung. Kalau ruang isolasi tentu saja tidak boleh dikunjungi, ya. Kemudian pengendalian antibiotik, ya batasi penggunaan antibiotik karena bagaimanapun tidak dipungkiri pasien intensif pasti pasien dengan kompleksitas atau dengan penyakit yang bervariatif sudah dengan
pemasangan device yang berbagai macam pasti sudah diberikan antibiotik, seringnya seperti itu. Tapi kita kembali lagi perlu adanya kultur biakannya, ya. Kalau memang sudah diberikan antibiotik, segera dilakukan pemeriksaan kultur. Jangan sampai antibiotik yang diberikan ini adalah antibiotik yang tidak bijak, yang tidak tepat. Ya, ada kontrolnya. Ya, kita memberikan antibiotik yang bijak. Makanya rutin kalau di tempat kami itu di PPK-nya dibunyikan pemeriksaan kultur itu tiap 2 minggu sekali. Ya, karena untuk monitoring tadi. Ini penerapan bandel ya, yang terkait pemasangan tadi karena memang sangat berisiko. Jadi bandel itu adalah kumpulan tindakan berbasis sahih ya, yang diterapkan untuk mencegah tindakan infeksi. Kata bandel VAP berarti terdiri dari pertama ada langkah-langkahnya kebersihan tangan, ya, kemudian melakukan apa dulu pembersihan tangan, kemudian memakai handscoon dan lain-lainnya. Jadi bandel ini adalah kumpulan tindakan berbasis sahih yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi. Kalau bandel VAP berarti berhubungannya dengan VAP. Jadi memposisikan pasien dengan head up itu ada di bandel VAP. Ya, kemudian suction dengan closed system itu ada. Di situ termasuk dalam bandel atau kegiatan-kegiatan yang mencegah terjadinya VAP. Dan diaudit secara berkala. Siapa yang mengaudit? Tentu saja IPJN, IPJLR, ya, yang melakukan audit. Apabila terjadi infeksi, kita akan melihat apakah penerapan bandelnya secara benar. Bandelnya ada dua, yaitu bandel insersi, yaitu pada saat pemasangan, kemudian bandel maintenance. Jadi VAP ini atau ventilator ini setelah dipasang, tentu ada maintenance-nya. Nah, kalau maintenance-nya berarti kita terapkan bandel maintenance. Nanti akan dibahas di materi khusus terkait bandel ya. Kesimpulan, rate infeksi di ICU tadi disampaikan ya sama di pendahuluan itu 5 kali sampai 10 kali lebih besar dibanding ruang perawatan biasa. Optimalisasi penerapan bandel PPI ya di ICU itu dapat terbukti mencegah dan mengendalikan infeksi. Demikian materi yang saya sampaikan. Ada 2 materi terkait kamar operasi dan unit intensif ya, penerapan pencegahan infeksi. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Lina, materinya sangat lengkap sekali Bu. Ini dari PPI, dasar PPI di ruangan operasi, dilanjutkan dengan PPI di ICU yang selama ini pasti kita temui di tempat kerja kita. Nah, ini bagi teman-teman semuanya, ini sebenarnya sudah banyak pertanyaan, Bu. Kita mulai saja untuk sesi diskusi ya. Untuk teman semuanya, link materi, kemudian kami juga membantu teman-teman ada jawaban kuisnya nantinya. Itu sudah kami satukan di dalam Google Drive, nanti bisa di-download untuk materi yang hari ini dan juga untuk besok hari. Jadi ada total 5 materi. Untuk pembelajaran di LMS, untuk hari ini ada 2, yaitu yang tentang PPI di ruangan operasi dan juga ruangan ICU ya. Jadi yang dikerjakan itu ada 2. Bisa dilihat kalau yang sudah diverifikasi itu berada di kolom belum dimulai. Nah, itu nanti ada flyernya. Kalau total flyer bagi peserta yang ikut 5 pembelajaran berarti ada 5 sesuai judulnya masing-masing. Nah, itu harus diklik satu-satu dan diselesaikan satu-satu. Untuk hari ini baru 2, untuk yang besok 3. Jadi jangan lupa ya teman-teman, karena waktunya untuk memulai belajar itu yang 2 materi ini itu harus hari ini. Jadi teman-teman semuanya harus membuka linknya
Kemudian di pelataran sehat, habis itu klik sampai pembelajaran selesai biar dapat eh, materinya dan juga SKP-nya. Nah, jadi tiap tiap judul itu 2 SKP. Kalau di total berarti 10 SKP. Baik, kita mulai sesi diskusi ya Ibu Lina. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Tapi bagi peserta yang ingin langsung raise hand, oh ya, udah ada yang raise hand ya. Ada Kami satu itu. persilakan. Heeh. Ini dari teman sejawat Aprodita. Bisa dibuka kameranya dan Oh ya, juga silakan ya nama terima dan kasih Ibu. oh Iya. iya Ibu Ya, dari terima mana kasih ini? Ibu atas kesempatannya dari Rumah Sakit Umum Pusat Surabaya. Oh Nih, ya dari dari Surabaya. sebagai perawat ICU. Oke, terima kasih. Ya silakan. Nih, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Izinkan perkenalkan, nama saya Aprodita, sebagai perawat ICU di Rumah Sakit Umum Pusat Surabaya. Izin ingin menanyakan Ibu, karena saya di sini baru mengikuti ini ya Bu, apa namanya materi tentang PPI ya Bu ya. Jadi ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, ketika memang tadi kan Ibu tadi kan mengatakan kalau bisa itu salah satu pengendalian dari bandar HES itu adalah memakai closed action. Kalau misalnya memang eh, ada efisiensi ataupun memang belum tersedia, itu bagaimana cara kita untuk meminimalisir terjadinya transmisi kuman ya Bu ya, kalau dengan menggunakan open suction, dan bagaimana cara penggunaannya, apakah memang dianjurkan untuk sekali pakai dibuang ataupun memang sekali pakai kalau memang prinsipnya steril itu apakah bisa disimpan kembali. Lalu yang kedua adalah jika ini kan memang kalau pasien-pasien dengan hasil kultur itu kan di rumah sakit saya kebetulan masih di luar, jadi kultur itu misalnya kultur kutub itu didapatkan hasil setelah 7 hari pengambilan, 5 atau 7 hari pengambilan. Nah, jika memang ternyata hasil kulturnya itu adalah misalnya MRSA dan lainnya misalnya MDRO, itu bagaimana cara kita cohorting, sementara kan memang pasien itu letaknya awalnya belum di cohorting Bu, dan jika memang perlu cohorting itu tata letaknya bagaimana jika ruangannya itu sangat dempet dan tidak ada tempat khusus untuk cohortingnya, seperti itu Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, silakan Bu Lina bisa langsung dijawab aja. Kita jawab ya. Ini kasusnya kayaknya terjadi tidak hanya di Surabaya, ini, di mana-mana sama. Dan awalnya juga dulu di rumah sakit saya juga sama. Jadi memang kalau untuk closed system itu memang agak mahal ya daripada yang biasa. Di rumah sakit saya tuh awal dulu masih menggunakan suction yang biasa ya. Kalau nggak salah tuh sekarang harganya satunya 9.000 Pak ya untuk selang suction itu. Suction untuk low suction 9. 500 sekian Bu. Enggak, Kalau suction yang biasa suction biasa, ya bukan 9.000, 9.000, 9.000 sepuluh atau ribu. berapa ya. Jadi untuk suction memang sekali suction itu idealnya standar PPI diganti. Jadi tidak ada suction yang diplungkerkan di kom. Masih ingat ya? Atau masih ada ini? Ini standarnya sudah tidak boleh Iya, ya. Ini sudah tidak boleh. Jadi sekali suction kan memang eh, beberapa referensi menyebutkan pasien yang terlalu sering dilakukan suction pun itu juga berisiko untuk apa ya terjadinya infeksi lebih tinggi. Makanya kan ada minimalnya ada beberapa riset penelitian ya. Jadi meskipun pasiennya itu kadang wah gruk-gruk banget, kita bisanya nanti bisa koordinasi dengan DPJP untuk memberikan anti apa ya, untuk pengencer dahak dan lain-lain atau mengencangkan step up. Jadi kalau standar PPI-nya suction pasti sekali pakai. Kalau sudah dipakai nanti tidak boleh dipakai lagi. Ya, kalau ternyata kok itu mahal, kami sempat dulu menggunakan reuse dengan disteril. Itu sempat, ya. Tapi ya kembali lagi,
sterilisasinya itu kan pasti banyak ya, segepok kayaknya ya, 20 atau berapa ya. Setelah dihitung-hitung ternyata itu kok rugi dari proses ini sterilisasi. Makanya untuk penentuan ini perlu adanya diskusi bareng antara user itu sendiri, ruangan, intensif, kalau perlu ya DPJP dilibatkan, kalau mau loh ya, DPJP dilibatkan, kemudian PPI dilibatkan, CSSD dilibatkan, ya unit sterilisasi. Kita duduk bareng, kita menghitung cost efektifnya. Makanya di PPI ada ilmu cost efektif. Jadi kita timbang yang paling efisien dipakai. Ya, kalau mau disteril ya monggo di packing 55 atau 22. Kalau itu bisa memungkinkan murah. Kalau tempat kami terakhir kali, karena kan di ruangan area perawatan biasa itu masih ada pasien yang menggunakan butuh suction ya. Itu kita tidak menggunakan close suction, menggunakan suction biasa. Tapi ya itu, menggunakan dispo sekali pakai. Setelah dihitung itu malah efisien yang sekali pakai itu. Ya, kita cari produk yang paling murah kalau kita carinya gitu. Kan belinya nggak sedikit banyak. Ya, jadi ini perlu rundingan bareng, perlu duduk bareng. Ya, nanti sepakati IPCN, IPCLN, ada kan IPCN-nya? Atau ini Ada Ibu. IPCN? Jangan-jangan apa IPCLN Bukan, ini? bukan, bukan saya perawatnya, Bu. Oh, rawat biasa, enggak apa-apa. Ya, nanti bisa disampaikan ke IPCLS sama IPCN-nya untuk duduk bareng khusus membahas Saksen. Karena kita ini belum ada close Saksen nih. Karena close Saksen cukup mahal harganya. Ya, bisa nanti bahas. Kita nanti belajar cost efektif. Untuk terkait penempatan pasien, gimana Bu tempatnya berdempet-dempetan, nggak bisa ini. Alternatif paling terakhir yaitu dipojokkan. Ya, dipojokkan, misalkan nanti ada kegiatan yang manakala kegiatan ini berapa ya, berkelanjutan, apa misalkan ganti balut, ya dia yang terakhir, ya. Jadi semua itu dia yang terakhir. Kalau perlu ditandai, tapi jangan ditambahi ditulisi MRSA, kan tidak boleh. Itu melanggar HPK, kan tidak boleh notis itu. Ya, khusus kita notis internal, kita kode aja. Oh, ini berarti ada pasien infeksi yang tidak dimungkinkan karena ini kan berarti penularannya dengan kontak ya. Kontak kita tidak bisa punya ruangan khusus ya akhirnya kita pojokkan. Alat-alat juga kita sendirikan. Upayanya hanya itu yang bisa kita lakukan. Ya, cukup bisa menjawab ya. Siap, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu, atas kesempatannya. Iya, Ya, ya. baik, Ibu. Pertanyaannya Terima luar kasih. biasa nih. Ya, ini Bu ada Lina, resen ini ada lagi yang resen lagi, dari Bu. Ya, ini I dari Bali Gusti ya. Ngurah. Ya, silakan Kalau namanya dari Bali. dari Bali ya. Bapak I Gusti, Iya. Masih di mood? masih di mute. Ya, oke. Selamat pagi, eh, dokter dan ibu. Pagi. Perkenalkan, saya Igusti Ngurah Arca. Habis Fresh ya. Sinyalnya agak terkendala sedikit. Iya, fresh dia. Mungkin kita bacakan yang di chat. Dengar, Bu. Oh, oh ya sudah. Oke, Masih nge-freeze, Bapak? hujan biasanya. Oh, untuk suara bisa terdengar ya, Pak? Ya, terdengar. Silakan, Kak. Oh iya, baik. Saya langsung saja. Saya dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tembagu. Ini di Sulawesi Utara ya, Bu. Kami di daerah. Ya. Eh, Jadi kebetulan saya IPCN, Bu, di rumah sakit Mhm. kami. Eh, yang saya ingin bertanya atau mungkin minta sarannya seperti apa?
karena untuk permasalahan ini kami bukan solusinya. Untuk di ruangan ICU itu kan penggunaan eh, spam ya, menggunakan spuit 50 cc untuk pemberian beberapa eh, jenis obat seperti itu di siring pump. Nah, itu untuk spuit 50 cc itu kan eh, biasanya Mungkin ada kendala sinyal, Bu. Iya. Udah off cam loh itu. Oh, malah nutup semuanya. Mungkin saya bacakan dulu. Halo, masih masuk, Pak Andi? Oh ya, kita bacakan dulu yang lainnya dulu. Gimana, Bu? Oke, siap. Ngikut. Oke. mohon maaf tadi Off cam nggak apa-apa. Biasanya nanti membantu. Off cam aja nggak apa-apa. Biar lebih stabil. Mm-mm. Lah, off cam aja nggak apa-apa. Ya, gimana? ya. Baik, Bu. Untuk mungkin bisa dilanjutkan ya. Untuk Iya. pasien di 10. ICU yang menggunakan siring pump, Bu, Mm-mm. itu kan menggunakan di siring pump itu biasanya menggunakan spuit 50 cc ya untuk pemberian obat, Mm-mm. beberapa jenis obat. Itu kan cepat habisnya, Bu. Terus untuk penggantian itu kami sempat menyarankan untuk selalu diganti baru setiap habis obat. Namun kalau dihitung-hitung dalam 24 jam saja perlu puluhan spuit 50 cc seperti itu. Karena untuk mencegah kan idealnya penggunaan jarum suntik atau spuit itu kan disposable ya Bu ya, sekali pakai. Nah, karena tidak menemui solusi jadi masih juga di reuse Bu. Jadi habis obat ditarik obat lagi dengan spuit yang sama dipasang lagi seperti itu. Sementara kalau untuk diganti setiap habis memang seperti ada beberapa obat 1 jam 2 jam sudah habis. Jadi kalau dihitung 24 jam terus memakai satu pasien bisa ada memakai 3 spuit 50 cc. Jadi dalam 24 jam itu satu pasien perlu membutuhkan puluhan spuit 50 cc, Bu. Jadi seperti apa solusi untuk pencegahan infeksinya tersebut, Bu? Mungkin Ibu bisa mengerti pertanyaan. Ya, terima kasih. Bu Lina, sudah jelas pertanyaannya? Iya. Suara saya didengar? Terdengar? Ya bisa, Bu. Iya. Kak Gusti, rumah sakitnya tipe apa ya? Kalau boleh tahu. Tipe C, Bu. Masih tipe C. Tipe C. Ada Ya, BPJS di sana. ada, Bu. Kapasitas? Kapasitas tempat tidur, Bu, Ya, 230 pasien. 230. Cukup gede ya. Dengan tipe C 230. Berganti sepuit, nggak nutup itu. Untuk plafon BPJS rawat ICU. Eh, kalau di kami, Mungkin perlu duduk eh, bareng ya. Iya, karena iya, memang di sekarang ini kalau BPJS kan kita nggak lihat alkes ya, tapi lihatnya plafonnya. Iya nggak? Kasus iya, iya, misalkan kasus pasien pos laparotomi apa kalau nggak DHF lah masuk ICU. Itu kalau masuk ICU itu plafonnya 15 juta misalkan. Lah, memang PPI memang harus belajar kayak gitu juga. Nah, itu harus kita kaji juga beberapa pasien dengan kasus yang sama itu penggunaannya berapa. Lah, nanti akan melihat cost efektifnya. Kalau memang dihitung ternyata tidak nutup, ternyata loh ya, kalau tidak nutup iya,
pilihannya nanti bisa direuse tapi dengan teman CSSD. Jadi tidak reuse langsung menggunakan langsung, tapi perlu ada perlakuan desinfeksi dulu. Tapi kalau melihat tipe C dan tempat tidur 200 kayaknya nutup deh. Dokter Pradita rumah sakitnya tipe apa dok? Kak Esa? Tipe C, Bu. Dengan kapasitas 200. sama ya? Nggih, Kayaknya nutup ya dok, masih nutup ya? nutup. Iya, makanya nanti mungkin duduk bareng ya. Kak Gusti nanti duduk bareng dengan teman-teman di ICU, teman dengan bagian ini apa perhitungan ini ya, apa namanya Penggunaan billingnya swab ya. itu ya. Ya, Ya, belum. ya, itu dikaji lagi. Tapi kalau ternyata kok tidak nutup ya, misalkan ya. Tapi kalau tali itu pasti nutup biasanya. Itu ya alternatif terakhir koordinasi dengan CSSD alat itu di RSD. Tapi sepet itu kayaknya sekarang sudah nggak bisa. Kalau di Resus biasanya nanti ini uji fungsinya ini yang tidak bisa Iya, maksimal karena seringnya. berbahan plastik dan Karena ada dia karetnya kan, memang Bu? memang tidak ya. Mm-mm. Iya. Ya, bukan karena plastiknya. Kita ada alternatif itu dengan suhu rendah itu. Kalau plastik biasanya kita lakukan sterilisasi suhu rendah, tidak suhu tinggi. Kalau suhu tinggi berarti rusak nanti biasanya. Suhu rendah. Tapi itu lagi kembali lagi. Kayaknya nutup deh. Ya, jadi mungkin nanti perlu kajian khusus. Makanya di PPI, apalagi PCN ya. Sudah pelatihan di PCN? Iya, sudah, Bu. Nah, itu ada materi khusus tentang cost efektif. Salah satunya itu. Jadi koordinasi dengan bagian anggaran, kemudian user yang menggunakan. Terutama kita terkait membahas alat-alat reuse. Duduk bareng, kita kaji. Karena bagaimanapun untuk pemberian injeksi, satu macam obat itu diberikan di satu spet dan di ini ya satu pasien ganti Dan obat sekali berarti pemberian, ganti Bu, ya. satu kali pemberian ya one use one needle one satu obatnya dan satu pasien satu kali pemberian kalau pemberian kedua berarti ganti seperti itu karena Ya, sudah Bu, tidak steril terima lagi kasih, Bu. ya itu ya alternatif terakhir Baik, itu. Gih. baik. Terima kasih, Bu. Iya, Baik, terima kasih. Ini tadi dari Sulawesi ya, Bu ya. Wah, jauh sekali. Terima kasih sudah bergabung. iya, Mm-mm. Terus ada yang resen pertanyaannya lagi? luar biasa ini. Silakan loh. Ini mumpung kita ketemu dengan narasumber yang expert. Oke, kalau nggak ada kami bacakan untuk yang pertanyaan dari kolom chat ya, Ibu. Gitu, monggo. Sudah terlihat. Ampun. Oke. Ini dari teman sejawat Mario Alfon. Apa bisa di-share ke Hmm, SSI, Bandul SSI monggo bisa browsing aja CDC WHO ya. Browsing CDC, WHO? di Oke. PMK nomor 27 juga ada tahun 2017. Tinggal Hmm, baca aja. Jadi download terus dibuka ada. Mau Indonesia di PMK 27 tahun 2017. Kalau luar negeri CDC dan WHO. Kemudian oke. yang kedua, bagaimana dengan dilakukan dermis atau fumigasi di ruang OK? Dermis itu mirip dengan fogging, ya, coba beda alat. Jadi ini juga tidak direkomendasikan lagi. Ya, Tidak tetap direkomendasikan. rekomendasinya surface disinfektan. Mm-mm. Kemudian yang lanjutan, jika pasien sudah infeksi pada kasus gangren akar dulu. Nah, tujuannya kalau pasien kasus gangren dengan DM ya biasanya ini ya, DM dan lain-lain, kembali lagi kita koordinasi dengan DPJP-nya. Ya, kalau masih aktif biasanya operasinya akan ditunda dulu. Ya, jadi Hmm. DPJP lah perlu koordinasi DPJP bedah gangren biasanya nanti akan konsul ke kulit juga ya penyakit dalam IPD biasanya ada 3 rubber biasanya di sini ya nanti Itu koordinasi kalau bisa punya ruangan OK isolasi, Bu, bagaimana? oka isolasi ini kan lebih ke arahnya kalau kasus ini bukan kasus
emergensi di dok. Iya, Oh gitu biasanya ya. ditunda dulu ya. Oh Biasanya ditunda dulu. diredakan dulu, baru nanti ada tindakan selanjutnya. Oke. Hmm, Tempat saya pun tidak langsung segera dibersihkan, enggak dok. Enggak. ditangani gangrennya dulu ya berarti. Tangani dulu, tangani dulu. Oke. Baik. Karena ini menularnya cepat, cukup cepat ini dok kalau gangren, apalagi masuk OK. Wah. Hmm, Kemudian untuk penggunaan sama ya, ini pertanyaan sama yang di atas, enggak sama direkomendasikan. Oke. terus satu ini izin bertanya apakah pasien Ya, MDR MDRO itu harus memang kamar sendiri. Tergantung MDRO-nya apa, ya. Kalau TB MDRO pasti dia butuh isolasi sendiri, ya. Jadi MDRO ini multi drug resistant organisme itu tergantung kasusnya diinfeksi di mana. MDR kalau MDR yang di misalnya pasien dengan kasus airborne? ketemunya di kultur urin misalkan, ya ini yang Hmm, harus kita lakukan ya cohorting saja, ya. Kalau di cohorting kamar saja. ya di ruang intensif kita cohorting, jadi kita sendirikan, ya di pojokan atau apa kita notice bahwa dia pasien MDRO, biar pada saat Hmm, kita melakukan perasat itu kita sendirikan. Kalau MDR-nya itu ternyata dari sputum, berarti kan pasien eh, airborne, pasien TB, ya itu TB. ada ruangan khusus. MDR-nya dari sputum itu kita notice juga, kita sendirikan, sama, ya. Bisa aja dari sputum itu bukan TB juga bisa, ya, Hmm, MDR-nya. Jadi tergantung dari kalau memang bukan pasien TB itu bisa lakukan cohorting, ya. Kemudian yang kedua, perusahaan kultural tidak boleh rutinnya untuk atau juga sebelum dengan kultur udara tidak perlu isolasi menggunakan pembersihan ya. Ya, tetap idealnya pembersihan itu dengan surface disinfektan, meskipun itu kultur udara, kultur suap lantai, suap dinding dan lain-lainnya. Ya, itu tetap hanya dilakukan surface disinfektan. Kemudian ada batasan berapa pertumbuhan koloni yang masih aman. Bisa lihat di PMK nomor 19 tahun berapa tadi ya? 2017 atau apa? Tentang lingkungan. Di situ ada ya, jumlah-jumlahnya berapa ada. Kemudian aspek apa saja yang dilakukan monitoring evaluasi di ruang OK. Tadi, oh ini bagian dari materi yang saya jelaskan tadi ya. Jadi yang di monitoring tentu saja menyeluruh tadi ya, dari pasiennya, dari petugas, dari lingkungan ya. Ini baca materi saya kayaknya sudah bisa menjawab materi dan evaluasi kepatuhan PPI. hmm. Ya, itu dok. Mungkin ada yang lain? Ada yang lain Bu sebenarnya Bu ini Bu di belum saya Oke. masukkan. Hmm. Oh ini ada yang bertanya bila petugas kesehatan tertusuk bagaimana alur yang benar? Nah, kalau tertusuk jarum Jarum. berarti ini kejadiannya ini ranahnya siapa? Nah, ada yang bantu jawab? Nah, ini karena waktu ya, tak jawab sendiri aja Ya. lah. Kalau kejadiannya pasti hubungannya dengan K3RS, ya, dengan safety petugas. Tapi resiko infeksinya setelah tertusuk berarti ini hubungannya dengan PPI. Makanya kalau terjadian tertusuk jarum, ini PPI dan K3 duduk bersama. Ya, yang awal tentu saja membuat regulasi. Regulasi awal terlalu berhubungan dengan penanganan awal. Ya, di situ nanti disebutkan di regulasi kalau tertusuk jarum berarti jangan diguyur, jangan dipencet-pencet dan lain-lain. Nah, itu dituliskan di situ. Kemudian ada checklist yang harus disisi. Ya, kemudian tindakan selanjutnya ke IGD atau ke rawat jalan. Yang sebelumnya pasti ada pengantar dari ruangan. Ya, kan kasihan ini pasien yang tertusuk, terus teman-temannya akhirnya malah nakut-nakutin. Wah, itu pasien HIV loh, ini benar. Nah, ini malah membuat pasien semakin cemas. Makanya perlu ada support dari lingkungan. Ya, dari lingkungan nanti ada pengantar diantar. Pemeriksaannya apa-apa. Ya, nanti di regulasi itu disebutkan. Misalkan pemeriksaan dasarnya apabila setelah tertusuk jarum, yaitu HIV, hepatitis,
ya, itu dilakukan berapa bulan sekali. Ya, ingat pemeriksaan pertama setelah tertusuk jarum itu bukan untuk mendeteksi apakah pasien itu tertular, bukan ya. Tapi untuk melihat apakah petugas itu sudah punya kekebalan atau sudah punya infeksi duluan. Nah, ya. Jadi dia tertusuk jarum, kemudian dia diperiksa HIV, hepatitis. Wah, ternyata setelah diperiksa pemeriksaan awal muncul malah ketahuan HIV dan hepatitis. Berarti dia sudah ada infeksi duluan, ya. Makanya Iya. di situ di regulasi dibunyikan setelah pemeriksaan pertama, kemudian ada pemeriksaan lanjutan 3 bulan sekali. Kalau tempat saya 3 bulan 3 bulan. Setelah sebulan kemudian 3 bulan. Kemudian setelah 3 bulan 6 bulan. Ya, ini kalau 3 bulan 6 bulan ini untuk mengontrol apakah benar terinfeksi lah. Baru ini yang 3 bulan 6 bulan atau setahun. Ya, Terakhir 6 bulan jadi apa ini 1 tahun, Bu? 6 bulan kalau tempat saya. Oh, ini. Ya, ini dituangkan di regulasi. Kemudian jangan lupa di regulasi juga dituangkan terkait pembiayaan. Ya, yang biayai Hmm. siapa? Ya, meskipun petugas kalau di tempat saya kan ada peserta didik nih. Nggak mungkin yang biayai karyadi, nggak. Ya, di situ tidak ditulis. Makanya perlu adanya regulasi dulu, biar penanganan itu tepat. Ya, kalau di Oke. jam kerja mungkin di poliklinik atau di luar jam kerja di IGD. Lah ini ditulisi semua langkah-langkahnya. Kemudian form Hmm. apa yang harus diisi, Diisi. step-stepnya apa. Bisa Ya, oke, Bu. dipahami? Bisa dipahami, Bu, ini, Bu. Ya, cukup ya. Oke. Eh, Bu, ini ada pertanyaan lagi. Untuk mandi klorheksidin sebelum operasi, apakah masih dilakukan, Bu? Yang pertama, yang kedua, untuk penggunaan dry mist tadi ya, tidak diperbolehkan ya, Bu ya. Kemudian untuk kriteria indikator IDU, apakah jika salah satu gejala muncul, misalkan luka bernanah, sudah bisa dikatakan IDU? Terus yang keempat, apakah ada, Bu, ya untuk panduan standar nasional general cleaning untuk ruang OK dan ICU? Yang pertama dulu ya dok, apa tuh tadi? Untuk mandi klorheksidin Sampai lali. Oh, Mandiluddin. Ya, belum operasi. kalau di tempat saya memang ada beberapa referensi, terutama luar negeri ya. Di CDC itu disebutkan sebelum tindakan operasi itu ada mandi kloresidin ya, pembersihan tubuh yang salah satunya bisa untuk mengurangi terjadinya infeksi dan lain-lain. Berarti Di sebelum operasi tempat itu saya sih pasien. yang sudah ya pasien, yang di tempat saya yang sudah diterapkan yaitu hanya kasus pasien CABG dengan cangkok nganu bedah jantung. Itu Hmm, sudah diterapkan mandi klosidin. Tapi untuk kasus-kasus tertentu kami hanya menerapkan mandi bersih aja. Kan sabun itu sabun yang dijual besar kan sudah ada pemilihan yang pakai desinfektan, antiseptik. Iya, antiseptik. antiseptik. Hmm. Iya. Untuk Monggo mau penggunaan diterapkan di mana, tapi di rumah sakit saya yang sudah diterapkan cuma untuk yang CABG aja. CABG. Mandi Hmm. kloridin dimulai dari sore hari. Sore, kemudian pagi menjelang program. Jadi sehari sebelumnya. Oh, 2 kali berarti ya, Bu ya. Iya. Mm-mm. Jadi Sore sama. kloridinnya dari kita. Mm-mm. Hmm, itu malah lebih bagus ya. Iya, efektif dok. Tapi untuk kasus CABG aja. Yang lain tidak. Iya. Baik-baik. Karena resikonya memang resiko terjadinya infeksi kan yang paling berbahaya di sana. Kemudian yang Untuk kedua apa dok tadi? penggunaan dry mist, apakah masih diperbolehkan? Sama ya dok. Tadi sudah Ya. saya sampaikan ini pertanyaan yang kesekian. Kemudian, Untuk kriteria indikator IDU, apakah jika oh salah satu gejala muncul, misalkan luka ini, bernanah, sudah ini bisa ya, dikatakan IDU? oke. Ini bisa buka perimbonya PPI ya di PMK nomor 27 27 2017 dan 2017. di CDC juga ada. Jadi definisi infeksi adalah setelah tindakan operasi, tentu saja tindakan operasi di rumah sakit itu sendiri ya, itu 2 kali 24 jam. Dengan pemantauan maksimal itu 30 sampai 90 hari post-op. Ya. Untuk implan di tempat saya itu masih dipantau sampai 1 tahun. Implan tempat saya. Tapi di referensi di CDC ini di WHO itu menyebutkan 90 hari.
Jadi kembali Hmm. lagi ke hospital by lo masing-masing. Ya, kalau tempat saya post op 2 kali 24 jam sampai 1 bulan untuk operasi yang tidak implan. Kalau implan tempat saya sampai 1 tahun. Ya, 2 kali itu menggunakan 24 kalau jam tidak itu menggunakan dasar munculnya awal. munculnya tanda-tanda infeksi. Makanya sekarang infeksi itu namanya tidak ILO lagi ya dok, tapi IDU. Kalau dulu kan menyebut infeksi luka operasi. Nah, muncul Ya. infeksi itu di lukanya kalau dulu, ya kan di goresannya. Tapi sekarang kita menyebutnya infeksi daerah operasi. Jadi Hmm. potensi terjadinya infeksi ini tidak hanya di sayatanya aja, tapi lingkungannya bisa ditegakkan dengan Hmm. kultur. Ya, kalau pus jelas pasti sudah infeksi itu. Dengan penegakan kultur ini juga bisa. Jadi kalau nggak kayak kadang kita ketemu di 3 hari, 5 hari itu kayak rembes cairan kayak putih-putih gitu, dok. Cairan masih jahitan masih rapat, tapi sudah muncul. Itu kita bisa mendeteksi suspek atau curiga IDU. Penegakan selanjutnya pasti kita lakukan kultur luka dulu, luka operasi. Baru kalau nanti terkena keluar hasilnya ternyata muncul apa E. coli atau apa berarti bisa tegak sebagai IDU. Kalau Tanda-tandanya bisa kemerahan, munculnya 3 hari, ya, Bu, awalnya. ya kita masuknya sebagai IDU juga. Kan minimalnya 2 kali 24 jam, dok. Oh, minimalnya 2 kali 24 jam. Misalkan Ya, besoknya langsung sampai panas gitu. 1 kali nggak bisa, nggak bisa. Oh, gitu. 1 kali 24 jam belum bisa, nggih. Minimal 2 kali 24 jam. Tanda tanyanya ada tumor, rubor, dolor, kolor, bensulesa itu tanda awal. Ya, jadi ada Baik. peningkatan suhu atau penurunan suhu. Penurunan suhu ini memang bisa aja terjadi infeksi, bisa penurunan suhu. Kemudian tanda periksa darah rutin, leukosit meningkat. Tapi yang bisa menegakkan paling tegak ya membukanya kalau di PMK 27 itu selain tanda-tanda klinis itu tadi yang saya sebutkan, luka membuka yaitu ditandai dengan jahitan ya, membuka tanda ada expose dari dalam atau keluar pes dan lebih Hmm. utamanya lagi dengan kultur. Karena ada beberapa lagi tidak keluar pes, tidak ada tanda apa-apa tapi kok rembes setelah diperiksa di kultur ternyata ada kumannya. Ini juga masuk hidung ya. Tapi misalkan gini, Bu, ada operasi URS. Habis Hmm, itu besoknya panas. Itu belum bisa dikatakan IDO ya. belum. Karena ada beberapa ini kumpulan. Jadi di situ penegakan yaitu dengan tanda membuka, ya ada expose tadi, kemudian keluar pes dan kultur itu yang menegakkan IDU. Itu baru bisa tegak sebagai IDU. Hmm. Kalau di beberapa daerah kan biasanya kultur sulit nih. Kita mendukungnya yaitu ada kondisi luka yang Luka yang membuka, terbuka, kemudian ada ada pemeriksaan pes. ya Mm-mm. pemeriksaan darah rutin, leukosit yang tinggi, suhu, lah itu kita tegak sebagai IDU. Hmm. Tapi kalau URS kan itu minimal invasif ya, Bu ya, dari saluran. Iya, ERS itu kita nggak melaporkan sebagai IDO, dok. Itu kan cuma kecil banget, toh, dok. Ya, itu dari saluran kencing. Itu lah ya kayak masang selang gitu, dok kan. Jadi Ya, ada kalau kita baca lagi di referensi internal maupun di luar itu ada beberapa yang tidak masuk dalam kriteria itu. Ini ada pembahasan khusus sebetulnya kalau terkait itu. oh Nanti ya, ya. kupas tuntasnya ada. Kayak luka episiotomi pas melahirkan itu meskipun ada perlukaan itu kita tidak masukkan sebagai IDO juga. Episiotomi, kemudian Hmm. kolonostomi, lah itu kita tidak masukkan sebagai IDO. Oke. Terus sama Itu luka yang pembahasan. Ya, apendik, ya, yang perforasi itu kan operasi kotor ya, masuk. dia Ya, itu itu masuk juga masuk IDO. sebagai IDO, tapi dengan batasan. Kalau sudah ada infeksinya berarti tidak bisa kita masukkan sebagai IDO. Wah, pokoknya kalau bahas IDO itu, besar sekali dok. Mungkin ada Menarik deh. ada Heeh. itu lagi ya, Bu ya, eh, materi Iya, webinar untuk khusus pembahasan IDO khusus ya, Bu. boleh nanti. Iya, Siap, khusus baik, boleh. baik. Iya. Mungkin satu lagi nih.
Oh ya, ini ide juga. Misalnya pasien pos operasi sudah pulang perawatan dan pada saat kontrol ada salah satu tanda infeksi di sekitar area incisi, apakah ini Iya, termasuk kategori IDO? Sementara IDO itu jika sudah 30 sampai 90 hari pos operasi. Mohon penjelasannya. ya, makanya pulang ini kan belum tentu 30 hari pulang. Kan biasanya pasien, misalnya APP ya dok, appendicitis Ya, yang tidak perforasi kan, itu 3 hari kan dia pulang. ya. Appendicitis kan ini masuk, eh, termasuk IDO juga nih. 3 hari pulang. Ternyata seminggu saat kontrol dia keluar pes. Ya itu dia masuk IDO gitu. Hmm, Iya. baik, baik. Kalau setelah 30 hari dia baru muncul, tidak bisa kita laporkan sebagai IDO. Makanya kembali lagi hospital, bylaw-nya rumah sakit ini juga perlu dibentuk dulu. Makanya sebelum kita menegakkan sesuatu, PPI itu harus membuat regulasi-regulasi yang menyusun patokan ini loh, IDO kita yang masuk kriteria itu tadi saya sampaikan. Kalau di rumah sakit saya itu setelah 2 kali 24 jam sampai 30 hari. Kalau Baik. lepas 30 hari berarti itu tidak kita masukkan IDO. Khusus implan di tempat saya kayak fraktur dan lain-lainnya itu kan pasang implan dok. Tempat saya itu sampai setahun. Jadi kalau Hmm, 6 bulan ada infeksi pada fraktur klavikula nih, ternyata terus setelah 3 bulan kok ternyata tumbuh pes atau apa, nah itu kita masukkan itu. baik, Itu baik. menarik Kayaknya deh kalau bahas menarik itu sekali ini. kalau membahas itu. Mungkin itu Iya, terus PAP ya, Bu ya. iya, Biar kita memahami banget tentang HAIS itu. Sekarang HAIS. iya. Ya, teman-teman, karena keterbatasan waktu, mungkin kita cukupkan untuk sesi diskusi pada dua materi hari ini. Tenang dulu, karena besok pagi kita masih bertemu dengan materi PPI yang lain, yaitu di PPI gizi, PPI IGD, dan juga PPI di unit hemodialisa. Pasti sangat menarik sekali. Silakan join untuk besok dimulai dari jam 8 pagi ya. Mungkin besok dibantu sama Bapak Anwar, Bu. Coba Oh ini gitu. nanti tak Wah, hubungi dulu nanti biar bisa lebih nanti tak interaktif lagi reuni ya. aja. Iya. Tak reuni sama Pak Anwar. Oke, sekali lagi kita berikan aplaus yang sangat meriah untuk Ibu Lina. Materinya sangat bermanfaat sekali bagi teman semua sejawat semuanya. Teman-teman jangan lupa untuk mengerjakan LMS-nya ya. Untuk dua materi ini akan dibuka sampai nanti malam. Jadi untuk materi dan kuis mungkin nanti jam 11 baru dimulai. Terus habis itu yang kuis yang kedua untuk yang SU juga agak sorean baru dibuka. Tapi nggak apa-apa, kita luangkan waktu sebentar untuk menyimak materinya dan juga untuk memberikan mengisi kuisnya gitu ya. Jadi biar SKP-nya bisa masuk. Kiranya itu teman-teman semuanya, saya mohon maaf kalau banyak eh, kendala pada seminar webinar pada hari ini. Terima kasih. Kita ketemu lagi besok pagi jam 8 sampai selesai 3 materi. Semoga lancar besok dan juga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, Bu Lina.